Jadi hidup lu tuh berubah umur berapa, Dok? Waduh, hidup saya berubah 2012. Pada saat YouTube lu meledak itu ya? Enggak, saat saya tobat. Ya udah, akhirnya saya yang tadinya agnostik kan, karena di keluarga kan mami sibuk kerja kan, papi nggak pernah ada gitu. Jadi saya yang tadinya agnostik 2012 kenal Tuhan gitu, bertobat. Nah dari situlah tiba-tiba aja berubah. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba orang suka setahun 500.000 subscribers, tahun berikutnya 1 juta subscribers, terus kita jadi gold play button kedua di Indonesia setelah Raditya Dika. Ya, tamu saya yang satu ini mengambil sebuah keputusan yang gila banget, yang seperti menghina saya. Saya lagi getol-getolnya jadi YouTuber. Saya tuh ditanya, profesi saya banyak. Mas Helmi profesinya apa? Saya bilang YouTuber. Dia keluar dari YouTube. Edozel ada di tamu saya. Halo, Helmi. Lama kita gak ketemu ya? Iya, terakhir di acara itu ya. Masih di TVRI? Oh iya, Senayan. Aman. Saya sekarang seniornya Mas Helmi berarti ya? Iya. Saya YouTuber duluan. Oke, ini memang mungkin udah ditanya mana-mana ya? Iya. Kenapa sih mau keluar? Udah nggak kepegang aja Mas Helmi. Nggak kepegang atau nggak ada tantangan lagi? Itu juga. Pertama nggak kepegang karena bisnis lu banyak banget ya kok. Iya. Gue panggilin kok lagi. lagi banyak bisnis yang memang perlu saya terjun ke dalam gitu. Iya. Beberapa ada yang udah otomatis, cuma sekarang ini lagi banyak yang perlu saya terjun langsung. Harus ngerekrut banyak orang, didik, lepas. Nah itu, saya lagi proses mendidik itu. Jangan nambah toko dulu. Ini kita ngobrolnya gelodok banget. Lu gelodok, gue gelodok juga dulu, ya kan? 3 bulan gue tinggal gelodok. Ya tempat lu main gue tahu semua tuh. Mananya tempat main kita tuh? Veteran. Gelodok Plaza. Ya, Pinangsia. FM, Crown. Apalagi itu Pancoran. Iya, Taman Sari. Taman Sari, ya gitu-gitulah. Pangeran Jayakarta. Bios. Iya. Ada ojek sepeda di situ. Iya. Bakso ya. Tapi nggak sampai ke Mangga Besar nggak ya? Malah sampai dong. Jujur banget dia. Sampai Untung dong. dia diselamatkan lah hidupnya. Amin. Sebelum terjerumus ya. Iya. Dulunya nggak punya duit saya. Dulu jual parfum ke orang-orang. Iya, door to door. Door to door ya. Ada kos-kosan orang-orang yang gitu ya? Iya. Itu pelanggan utama saya. Iya gitu. Makanya saya jago banget kalau ngobrol sama mereka. Cuco. Jualan parfum ya, mereka jadi salah satu pelanggan saya yang paling setia dan paling rame lah. Ya karena mereka butuh parfum deh. Kayaknya sih mereka seneng karena saya masih SMA kan waktu itu. Gitu. Kemudian lucu gitu ya, putih gitu jualan ya. gitu kan. Karena kos-kosan lu katanya airnya hitam banget ya, Dok ya? Wah, dulu sih waktu SMA, ya karena memang dari kecil hidup susah kan, karena nggak punya bokap, nggak ada yang mendukung secara ekonomi, nggak ada tulang punggung keluarga, jadinya ya hidup susah. Salah satunya ya ngekos di pinggir kali yang temboknya cuma triplek doang gitu, dan itu air kamar mandinya hitam banget. Rasanya saya mendingan nggak mandi daripada mandi. Habis mandi, kok makin kotor saya. Gitu. Oke. Kenapa sih keluar dari YouTube? Ya itu pertama ya karena saya banyak pekerjaan lain yang menuntut saya ada di sana. Kedua memang saya secara kreatif juga udah mentok. Ya karena nggak ada waktu sih. Karena nggak ada waktu untuk explore. Karena mikirin gitu tuh butuh waktu ya terus. Betul. Jadi saya banyak serahkan kepada tim kreatif. Tapi jujur secara idealis, secara konten saya pun nggak terlalu menikmati sampai titik saya nggak pernah nonton video YouTube saya sendiri gitu. Wah parah loh. Jadi padahal satu angkatan sama Raditya Dika kan? Iya, Raditya Dika, Sinta Jojo, Bena Kribo, Aaron Asyap, Chandra, ya semuanya lah. Raditya Dika bilang proses dia berkreasi itu dia harus menikmati kreasi dia. Itu dia. Itu yang saya kehilangan selama setahun ini. Jadi ya karena udah nggak kepegang lah. Ya udah akhirnya saya mikir daripada saya bikin konten terpaksa, mendingan saya berhenti posting konten reguler. Kalau nanti saya lagi ada moodnya, lagi kebetulan lagi pengen posting banget, lagi. Ya posting lagi. Tapi lu nggak matiin ya? Nggak matiin. Kenapa mesti matiin? Orang kan AdSense terus. AdSense-nya terus. Iya. Glodok banget.
Dia kan cuma ngeliat peluang-peluang. Ada cuan dia masuk, ada cuan masuk. Jadi cuannya terus memang melambat ya terakhir ya. Iya, melambat lah pasti. Ya. Tapi kan masih tetap video-video yang lama masih ditonton masih menghasilkan kan. Gitu. Jadi ya ngapain juga mesti di stop kan buat apa gitu. Karena kan persaingan di dunia YouTube itu kan memang ketat banget sekarang. Iya, sekarang udah kompetisinya udah tinggi gitu. Iya. Dan saya juga melihat secara algoritma ada beberapa platform lain kayak TikTok yang memang lebih cocok untuk video-video saya gitu. Video-video saya kan, Sekarang main TikTok juga? oh TikTok banget, TikTok Banget. is life sekarang. Oh. Karena saya cocok di TikTok karena Kenapa? Karena mantan penari itu? bukan. It's. Woi. Ya, sampai ke sini dia. Bisa dong. Wave-nya gila lah. Karena ya saya kan lebih banyak main sketsa pendek kan gitu. Jadi lebih seneng aja apa namanya prosesnya cuma kayak setup punchline udah selesai gitu. Jadi soalnya kalau di YouTube kan waktu itu sebenarnya saya tuh lebih seneng bikin konten-konten pendek seperti itu. Cuma waktu tahun 2018 algoritmanya YouTube-nya berubah. Dia lebih preference kepada konten-konten video panjang. Makanya semua YouTuber pada nge-vlog, ya, vlog Iya, keluarga, panjang. jadi panjang, bikin podcast. Iya. Biar karena panjang, semakin panjang durasinya, watch time makin tinggi, makin sering disajikan ke trending gitu. Ya. Nah, saya sebenarnya nggak suka begitu karena saya lebih senangnya komedi singkat gitu. Lebih cocok di TikTok dan memang terbukti view saya di TikTok jauh lebih tinggi. Video terakhir saya di TikTok aja 4 juta viewers gitu. Padahal follower saya belum sampai 1 juta di TikTok. Gitu. Di YouTube berapa? 3 juta lebih ya? 3,8. Lupa sih, 3,8 gitu. Oh. Iya. AdSense masih jalan terus lah ya? Masih. Tapi Gila. dikit lah. Dikit lah. sama- Bisnisnya gila. Oh, enggak lah. Sekarang jadi bisnis apa? Jualan Iya. daging sapi. gua Sei dengar ya? sapi, nyapi. Mana nih? Nyapi. Mana nih? Saya Nyapi mau- itu saya mau nyapi beli. jadi. Ya boleh nyapi, boleh nyapi. Nyapi. Nah, itu sei sapi paling enak di Indonesia. Udah cobain kan? Udah coba. Saya udah coba, saya saksinya enak. Nggak ada bau-baunya, nggak bawa duit gratis tuh misalnya. Asli enak banget. Sudah, saya itu udah 60 cabang. 60 cabang? Yes. Dari Batam sampai Lombok, Sulawesi, Kalimantan. Ya. Tapi nggak real seperti kita lihat di NTT ya. Enggak beda. Fusion banget gue dengar. Fusion. Karena memang kita pengen memperkenalkan kuliner sei sapi ini kepada kalangan yang lebih muda. Ya. Kalau kita ngomong sei sapi kan orang yang taunya yang berumur gitu kan. Iya. Kalau anak muda apaan sih? Iya, apaan? Nah, kita pengen penetrasi ke sana, makanya kita pakainya sausnya mentai gitu. Kemudian spicy Korean, yang kekinian lah. Biar mereka bisa kenal dan puji Tuhan cocok sama rasanya mereka gitu. Jadi inilah cara kita menghidupkan apa masakan-masakan tradisional Betul, Indonesia ya. betul. Kita adjust dengan kebutuhan para millennials. Jadi gateway lah penetrasi awal sehingga nanti mereka bisa ke yang coba yang tradisionalnya karena Tradisional kayak apa ya? kalau langsung tradisional kan mereka bisa kaget akhirnya malah jadi antipati kayak Betul. gitu kan. Gitu. Ini ilmu glodok banget. Hidup glodok. Saya sekolahnya aja di glodok. SMA 2. Iya. Pacinko. Itu kalau dulu kita bercandanya itu namanya sekolah negeri Cina. Iya. Nah, sekolah Cina- negeri Cina tapi semua. isi. Iya. Itu kebut-kebutan habis itu kan? Iya, Wah, iya, itu iya. gila itu. Jadi mereka habis pulang sekolah naik motor. Udah deh, mereka pulang lu jangan lewat situ. Pacinko itu. Oh, pokoknya- Pasukan Cina kota. Ngetrail sampai Ngetrail. Kemayoran. Mayoran. Balik lagi. Betul. Gila. Lu ikut juga dulu? Enggak, saya nggak punya motor, saya numpang. Orang miskin dulu ya. Kos-kosan aja susah ya. Iya. Jadi hidup lu tuh berubah umur berapa? Dok. Waduh, hidup saya berubah 2012. Pada saat YouTube lu meledak itu ya? Enggak, saat saya tobat. Jadi saya dari kehidupan malam kan, saya kan anak broken home, sekolah di Mangga Besar, kos di Mangga Besar, kehidupan malam, segala Udah nyoba semuanya lah lu ya? nyoba semua lah gitu. Masa dibahas. Ya, terus? Nah, 2012 kena musibah, segala macam, gagal merit, terus Lu natur ditinggal katanya ya? Eh, Udah pre-wedding, udah gitu. Iya, bukan ditinggal sih, konflik lah. Konflik, ya. Saya yang ninggalin, tapi saya yang sedih. Laki-laki kan gitu kan, itu yang sosok ninggalin. Begitu juga kali ya. Masih ke bawah kita. Iya. Terus ya udah akhirnya saya yang tadinya agnostik kan, karena di keluarga kan
mami sibuk kerja kan, papi nggak pernah ada gitu. Jadi saya yang tadinya agnostik 2012 kenal Tuhan gitu, bertobat. Nah dari situlah tiba-tiba aja berubah dari YouTube kayak setengah mati, mau nyampe 10.000 subscriber setengah mati. Tiba-tiba begitu udah tobat berubah sudut pandangnya dari yang tadinya mau masuk dunia entertainment pengen dapat duit, ya kan pengen cuan terus kan. Berubah masuk dunia entertainment pengen jadi dampak buat anak-anak muda. Makanya tadinya yang kita entertainment banget sekarang jadi kayak lebih family, lebih enteng. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba orang suka setahun 500.000 subscribers, tahun berikutnya 1 juta subscribers, terus kita jadi gold play button kedua di Indonesia setelah Raditya Dika. Oh gitu? Terus ya itu, jadi 2012 lah saya tobat, kehidupan berubah, perspektif berubah, cara kerja berubah, udah nggak mau nyari untung dari orang, justru kita pengen ya kasih berkat buat orang, dampak pokoknya kita lakuin buat orang lain, orang banyak percaya, ada bisnis apa kita yang ditawarin duluan kayak gitu-gitu sih jadinya. Puji Tuhan sampai sekarang kayak gitu. Itu kalau menurut gue sih, if you want to change your life, change your attitude. Betul. Change your perspective lah. Perspektif juga. Mindset Betul, mindset nanti ngaruhnya ke attitude segala macam lah. Hebat. Gitu sih. Jadi 3,5 juta bukan ditinggalin full lah ya YouTube ya? Enggak. Masih kadang-kadang kalau lagi kangen saya nge-live gitu. Bukan juga protes, kok sekarang saingan jadi banyak, ada yang 16 juta, atau 26 gitu enggak ya? Itu sih sudah terjadi udah lumayan lama ya, dari 2017. Gue denger dulu YouTuber senior tuh agak-agak marah juga nih, ada anak-anak baru. Oh iya. Tapi ya kita juga ngerti lah apa namanya, pergeseran pasar, kompetisi. Kita yang harus beradaptasi kan. Oke. Gitu. Jadi Nyapi itu sekarang targetnya berapa tahun ini? Nambah terus? Enggak, kita udah berhenti ekspansi sih. Karena kalau 60 cukup? Cukup. Berapa pegawai sekarang? 500-an lah. Wow. Gitu. Gua nggak akan nanya omset lah ya, enggak. Tapi kebayang lah kali 60 loh. Jadi Edo sekarang hidupnya udah nyaman lah. Enggak lah. Ya. Tapi punya usaha lain lah, apalagi social brand. Social brand. Apa nih? Itu kita Roti sosial. Bukan. Jual roti loh. Bukan. Social media agency. Oke. Jadi dulu kan saya di salah satu agensi besar lah di Jakarta gitu, pegang GoFood Partner, BPK Penabur, Jasa Marga, Pertamina sampai website-nya. Cuma memang saya sebagai co-founder kerinduannya pengen bantu UMKM gitu. Tapi semenjak kita mulai nerima, awalnya UMKM gitu di agensi yang lama. Cuma masuk corporate, harga makin naik karena demand tinggi kan. Duitnya lebih enak loh. Duitnya lebih enak, cuma saya nggak terlalu, kan saya udah tobat kan 2012, jadi saya nggak perlu duit banyak-banyak, saya yang penting saya berdampak gitu. Ya udah akhirnya beda visi, bisa baik-baik ya. Saya bikin lagi yang memang khusus untuk UMKM. Jadi bisnis lu balance lah ya. Ya, kayak gitu. Ya udah, jadi di Social Bread sekarang puji Tuhan udah setahun. Jadi apa? Membantu medsosnya mereka? Iya, kita bikin strategi komunikasi sama medsosnya supaya bisa langsung ke sales. Kalau UMKM kan butuh duit cepat ya muternya ya. Ya. Kalau dulu kan zamannya main awareness, rebranding, campaign. Panjang banget. Panjang, capek. Kalau sekarang udah pokoknya ini, oke, harus ke sales. Oke, ya udah, itu yang kita bantu gitu. Kalau nggak berdampak kita refund 100%. Nggak usah. Jadi kalau sales nggak naik, lu balikin duitnya? Kita balikin. Gitu. Belagu banget bisa. Dan lu katanya nggak mau ditentang ya? Nggak mau direvisi-revisi? Iya, karena ini antara kelebihan dan kekurangan juga sih. Karena dulu kalau zamannya kita di main klien corporate kan, mereka punya kemauan ya. Biasanya big boss-nya maunya begini. Kita cuma ngikutin doang ya. Padahal yang ngerti sosmed kan kita. Kalau bosnya kan ya udah mungkin pinter operasional atau pinter apa. Biasanya kan juga udah agak tua ya gitu ya. Nggak gitu. Ya nggak perlu gini-gini juga. Tua gitu. Rata-rata yang klien-klien itu tua lah. Iya. Mereka sendiri nggak main medsos tapi sotoy lah bisa dibilang gitu. Betul. Jadi kalau di Social Bread nggak bisa. Lu pasiennya, gue dokter. Kalau lu datang ke gue, lu ikutin instruksi gue. Ini obatnya. Lu diem aja, udah pokoknya ikutin obat. Aja. Kita yang kasih obatnya. Kalau kita 3 kali sehari gitu ya. Kalau kita yang beresin, nggak boleh revisi.
Karena ini udah dibuat sesuai dengan pengetahuan kita gitu. Oke. Kalau revisi jadi ngaco gitu. Dan kita nggak mau yang nyenengin klien. Oh iya Pak, iya kita ikutin. Oke Pak, oke kita ganti Pak. Oke. Klien seneng tapi salesnya nggak ngaruh. Ada yang bandel lu pecat? Iya, kliennya saya berhenti. Jadi kita tuh satu-satunya social media agency yang bisa mecat klien. Mudah-mudahan mereka nggak sakit hati ya, tapi ya memang. Soalnya pada saat mereka revisi, habis waktu lu ya? Iya, tim kita jadi nggak bisa megang bantu yang lain. Karena kan kita bikin marginnya kan seoptimal mungkin, seefisien mungkin. Pekerjaannya juga sudah kita atur, nggak banyak servisnya. Kalau kita banyak servisnya, ini ahlinya semua ya. Kalau kita banyak servisnya, akhirnya harganya bengkak lagi, nggak kepegang sama UMKM harganya gitu. Berapa UMKM yang lu bantu? Udah 150. Cuman bayar 5 juta sebulan? 5 juta sebulan, betul. Tapi saya nggak promosi lagi, masih waiting list. Saking banyak ya? Sekarang ini waiting list 20. Kita, ya itu, kebanyakan pada protes ke DM saya, Kak saya belum dapat meeting, Kak saya belum dapat meeting. Aduh, ya sabar ya. Kita lagi mau coba bikin marketplace-nya, mudah-mudahan 2022. Supaya lebih digital? Supaya otomisasi. Otomisasi. Jadi udah nggak perlu ini nggak perlu meeting, nggak perlu apa. Pokoknya kayak kalau Gojek kan mempertemukan tukang ojek sama pelanggannya. Nah kita mempertemukan kreatornya dengan UMKM-nya gitu. Jadi udah otomisasi gitu. Itu yang kita lagi build sih. Apalagi usahanya? Selain itu ada warteg gratis. Warteg gratis. Itu bukan usaha. Itu sebutnya bisnis pasti rugi. Iya. Karena kita bisnis tapi pasti rugi. Karena kita rugi di keuangan. Rugi di tenaga. Di pahala kan. Iya enggak dong. Iya dong. Iya. Kalau pahala untung lah. Ya untung banget lah. Amin. Kita warteg gratis gitu. Kita bikin sistemnya kayak bisnis gitu. Jadi ada pemegang saham gitu. Donatur, tapi kita sebutnya pemegang saham gitu. Ada banyak gimmick-gimmicknya lah. Itu dijadikan perusahaan juga? Enggak. Masih sekarang masih social movement sih. Belum yayasan. Sehari bantu berapa di Jakarta? Kita per bulan sih 5.000 orang seluruh 5 kota. 5.000 nasi bungkus? Nasi bungkus deh? Bukan nasi bungkus, biasa. Itu kita menunya yang bikin Chef Arnold. Siapa Arnold? Chef Arnold yang bikin. Ambil persemanan gitu? Enggak, jadi Chef Arnold udah bikinin menunya ya dengan bahan-bahannya yang sehat dan gizinya diatur. Ya udah itu kita bikin di dapur umum ya. Terus? Kita bikin di masukin ke van kita, datang kita sajikan gitu. Oh gitu. Seru gitu. Jadi kalau Chef Arnold percayanya bahwa makanan berkualitas, sehat dan berkualitas harusnya bisa diakses sama semua orang kayak gitu. Which is kita juga masih satu visi sama kita. Oh ya, oke. Oh, jadi Chef Arnold salah satu pemilik saham juga? Iya, salah satu pemegang saham kita juga. Sekarang ada di 5 kota? Ada 5 kota. Tangerang, Gresik, Medan, Bandung, Yogyakarta. Gitu. Mau nambah lagi? Pengen sih, cuma memang pandemi ini kan susah bergerak ya kita. Mau cek lokasi aja susah kita. Medan aja saya sampai sekarang belum pernah cek lokasi karena pandemi ini kan. Gitu. Apalagi bisnisnya? Ada sekolah e-sport. Oh, sekolah e-sport. Nah, ini menarik nih. Nah, ini baru kan nih. Anak-anak kan lagi addicted malah e-sport. Iya, betul. Lo bikin sekolah? Kita bikin sekolahnya karena datang dari keresahan kita. Komunitas game ini kan terkenalnya lumayan toksik ya. Anak-anak kecil antara kecanduan atau apa namanya? Dan ngomongnya sembarangan gue dengar. Iya. Pergaulannya juga kurang ini kan. Karena kalau menurut saya hanya karena nggak ada yang mengedukasi dan membimbing. Oh, kalau lu mau jadi atlet tuh kesini loh caranya begini. Oh, lu tuh kalau mau direkrut sama tim besar nggak cuma skill doang, tapi ada attitude-nya loh. Oh, kontrak tuh begini loh gitu. Oh, terus kemudian kalau nggak jadi gamers jadi apa? Oh, bisa jadi streamer, bisa jadi gamers. Itu kita ajarin semuanya. Kayak gitu. Udah ada kurikulumnya dan kita udah approach KONI. Harusnya kalau ini udah tayang kita udah resmi KONI gitu. Gila. Ada YouTube tinggalin aja udah ya. Ya udah nggak jadi beban lah YouTube lah. So timnya juga awalnya saya sebenarnya udah mau berhenti YouTube dari 2019 udah mau berhenti YouTube sebenarnya. Cuma kan stuck banyak kan. Saya harus taruh main puzzle lah gitu.
Ya kameramen saya taruh di Social Bread buat foto-foto produk. Yang satu lagi editor buat ini, buat ini, buat ini. Pindah-pindahin salah satu kita jadi kreatornya Social Bread kayak gitulah. Semua Nggak ada yang diberhentiin? Nggak ada yang diberhentiin. Hebat lo kok. Aman lah, aman. Jadi gue pikir apa gitu, ternyata dia karena sibuk buka toko. Tapi kalau viewers tuh gedean TikTok tetap. Maaf YouTube. TikTok lebih simpel lah buatnya. Iya. Lebih algoritmanya masih mendukung kreator. Masih mendukung. Oke, Dozel, thank you banget. Sama-sama. Sudah sharing ya. Sama-sama. Jadi semoga kita bisa banyak kerjasama ya, terutama dalam membantu UMKM ya. Yes. Oke, karena concern saya juga begitu ya di bidang UMKM. Ya, kita bantuin perusahaan saya R66 juga adalah kita memanage influencer. Oh, oke. Iya, kita memanage influencer. Tapi kita main yang besar-besar aja, ya supaya nggak rebutan juga. Jadi saya harus diferensiasi. Tapi kita berafiliasi kepada yang nano, yang mikro segala macam ya. Jadi menurut saya mungkin saya juga lagi mau terjun di e-sport juga. Wah, boleh lah. Ambil lah. Jadi kita kayaknya harus banyak ketemu nih. Siap. Nanti kita WhatsApp-WhatsAppan. Oke. Itu dia apa wawancara saya dengan Edozel, dan semoga ini menjadi inspirasi. Semoga ini juga memberikan informasi. Mungkin banyak yang membutuhkan apa yang tadi yang disampaikan oleh Edozel, yang mau nyumbang, ada warung gratis, warteg gratis. Warteg gratis. Yang mau belajar e-sport, saya concern banget ya. Anak-anak sekarang mungkin idolanya yang begitu ngomongnya ya. Ada banyak kebun binatangnya ngomongnya gitu. Mungkin harus kita edukasi juga. Terus Social Bread, keren, membantu UMKM. Bagaimana mengupayakan lebih banyak lagi UMKM yang kita bantu sebenarnya. Yes, betul. Ya, oke. Kalau mau buka cabang Nyapi, dia udah tutup. Tumben-tumbenan nih. Ya, mungkin butuh waktu lah ya. Soalnya kalau cabang kebanyakan marketnya saling kalimbal. Jadi itu concern kita sih. Ya, pindah ke lokasi-lokasi baru dong mestinya. Iya, betul. Ya, kota-kota baru atau pulau-pulau baru. Ya, thank you, Do. Sama-sama, terima kasih Mas Ya, sukses terus ya. Sehat dan tetap bermanfaat untuk banyak orang. Dan jangan lupa tetap cuan. Ya, Cengli, Cincai, cuan. 3C. Kita ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Bye-bye, sukses.